Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada dalam perlindungan Tuhan dan selalu diberkati dengan tubuh yang sehat dan dimampukan untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita dengan baik. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini terambil dari kitab 2 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silahkan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Setiap orang mempunyai kekuatan dan kelemahan, kelebihan dan kekurangan. Begitu pula gereja atau jemaat mempunyai kelebihan dan kekurangan atau kekuatan dan kelemahan. Pertanyaannya, ketika kita tahu apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan atau kekuatan dan kelemahan jemaat, dan kita akan melakukan pendampingan atau membantu jemaat untuk bertumbuh. Pertanyaannya, apa yang akan lebih dahulu kita sampaikan? Kelebihannya atau kekuatannya? Ataukah kita akan menyampaikan kelemahannya atau kekurangannya? Mana yang kita bahas pertama? Sahabat-sahabat keluarga Pandu, Paulus, Silvanus, dan Timotius tahu tentang kekuatan dan kelemahan, kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam jemaat Tesalonika atau yang dimiliki oleh jemaat Tesalonika. Namun karena ketiganya ingin mengukuhkan iman jemaat, maka Paulus, Silvanus, dan Timotius memilih untuk lebih dahulu berbicara tentang kekuatan yang dimiliki jemaat. Meskipun nanti di pasal 2, Paulus, Silvanus, dan Timotius juga menyinggung masalah-masalah atau boleh dikatakan juga kelemahan yang ada di dalam jemaat. Nah, saya yakin Paulus memilih mengedepankan kekuatan jemaat ketika memberikan penguatan kepada jemaat melalui suratnya ini, maksudnya Paulus, Silvanus, dan Timotius, karena dalam membina dan mengokohkan iman jemaat, mereka lebih ingin menonjolkan kekuatan jemaat dibanding menonjolkan atau mengedepankan kelemahan jemaat. Dan menurut saya ini karena mereka melihat hal itu jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih membangun bagi jemaat. Terutama di tengah-tengah tantangan dan penganiayaan atau dikatakan di sini penganiayaan dan penindasan yang sedang dialami oleh jemaat Tesalonika. Dan ini adalah pelajaran penting bagi para pelayan saat ini ketika melayani atau mendampingi atau dalam membangun jemaat. Jangan memberikan perhatian berlebihan pada kelemahan atau kekurangan jemaat atau warga jemaat. Namun berusahalah untuk melihat dan menemukan lebih banyak kemampuan atau kelebihan warga jemaat yang bermanfaat untuk membangun kehidupan mereka. Perlihatkan kelebihan jemaat itu dan dorong mereka untuk memanfaatkan kelebihan mereka itu untuk membangun jemaat mereka. Ini tidak berarti bahwa kita menutup mata terhadap kekurangan jemaat. Namun jangan kekurangan yang ada membuat kita tidak mampu menemukan kelebihan jemaat dan berusaha untuk mengembangkan atau membangun iman jemaat itu didasarkan atas kekuatan atau kelebihan yang mereka miliki. Belajarlah lebih banyak dan lebih sering dari praktek-praktek baik dalam jemaat ketimbang hanya menyoroti atau mencari kekurangan atau kelemahan jemaat. Sebagaimana lazimnya, Paulus memulai suratnya dengan dua pola yang umum, yaitu memperlihatkan dari siapa surat ini dan dilanjutkan dengan formula salam dan juga berkat yang menjadi kekasan Paulus dalam hal ini.
Menurut ayat 1, surat ini dikirim oleh ketiga pekabar Injil yang mungkin memiliki kaitan dengan jemaat Tesalonika. Ketiganya adalah Paulus, Silvanus, dan Timotius. Mungkin ketiganya juga saat itu sedang bersama-sama dan karena itu surat itu dikatakan berasal dari ketiganya. Karena itu dalam surat ini penulis selalu berbicara dengan menggunakan subjek kami. Penyebutan ketiga nama ini memang sesungguhnya memperlihatkan bahwa ada ikatan yang erat satu dengan yang lain, ada relasi yang kuat di antara ketiga pekabar Injil. Silvanus adalah bahasa Latin untuk Silas dalam bahasa Aram, sedangkan bahasa Ibraninya adalah Saul. Jadi namanya sebenarnya sama dengan Paulus sebelum berganti nama. Ya, nama Paulus sebelumnya adalah Saulus atau Saul. Silas ini adalah orang yang bersama dengan Paulus diutus oleh gereja Yerusalem untuk pergi ke Antiokhia dan menyampaikan hasil persidangan di Yerusalem. Silas juga menjadi rekan seperjalanan Paulus dalam perjalanan misi Paulus yang kedua. Sementara Timotius, kita kenal Timotius adalah anak iman dari Paulus atau anak rohani dari Paulus, tetapi juga rekan sepelayanan dari Paulus dan dia sering dipercayakan untuk melakukan komunikasi-komunikasi dengan jemaat-jemaat yang ada. Tapi kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1-9, di sana dikisahkan bahwa ketiganya ini, Paulus, Silvanus, dan Timotius, adalah orang-orang yang bersama-sama melakukan pelayanan di Tesalonika. Jadi nyata jelas sekarang bagi kita bahwa ketiganya memiliki kaitan erat. Mereka bersama-sama adalah orang-orang yang mengabarkan Injil di Tesalonika. Jadi inilah relasi di antara ketiganya. Penulis dengan jelas memperlihatkan alasan ketiga pekabar Injil ini mengucap syukur kepada Allah. Kata Eucharistein dari Eucharisto memiliki makna bersyukur dan sering dipakai untuk menyatakan rasa syukur dan pengakuan atas anugerah atau karunia Tuhan yang baik yang seseorang terima. Akar kata yang sama juga dipakai untuk menyebut Ekaristi. Ketiga pekabar Injil ini bukan hanya mengucap syukur kepada Allah, tetapi kepada jemaat-jemaat yang lain, mereka juga menyatakan rasa kagum mereka terhadap jemaat di Tesalonika. Kata enkaukastai dari kaukaumai secara harfiah berarti hidup dengan kepala tegak atau membanggakan atau bermegah atau juga dalam arti bersuka cita. Tetapi bisa juga dalam makna yang negatif, yaitu menyombongkan diri. Namun di sini penulis lebih menekankan perasaan bersuka cita atau rasa bangga terhadap kehidupan iman jemaat di Tesalonika, dan hal tersebut mereka sampaikan kepada jemaat-jemaat Kristen lainnya. Jadi dapat dikatakan ketiga pekabar Injil ini menunjukkan rasa bangga mereka kepada jemaat di Tesalonika di hadapan jemaat-jemaat yang lain dengan tujuan agar kehidupan iman jemaat di Tesalonika dapat menjadi model bagi kehidupan iman jemaat-jemaat yang lain. Nah, sebagaimana dikatakan bahwa setiap jemaat memiliki kelebihan dan kekurangannya, namun yang perlu diingat adalah bahwa kelebihan yang dimiliki suatu jemaat tidak berarti bahwa dia tidak perlu belajar dari yang lain. Belajar dari sikap Paulus, Silvanus, dan Timotius yang menjadikan cara hidup jemaat di Tesalonika sebagai model bagi jemaat-jemaat yang lain atau sebagai contoh bagi jemaat-jemaat yang lain. Gereja-gereja atau jemaat-jemaat saat ini juga bisa belajar dari jemaat atau gereja yang satu dengan yang lain. Belajar untuk membangun kehidupan dan iman jemaatnya sendiri. Jangan karena merasa jemaatku lebih hebat, tentu lebih hebat dari jemaat yang lain, maka jemaatku tidak perlu belajar dari yang lain. Saya sering melihat atau mendengar jemaat Z
melakukan studi banding ke jemaat X, seakan-akan itu artinya jemaat Z hanya perlu belajar dari jemaat X dan jemaat X tidak perlu belajar dari jemaat Z. Kalau kita yakini bahwa setiap jemaat memiliki kelebihan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan, maka studi banding ini harusnya menjadi proses belajar bersama untuk bertumbuh bersama dan berkembang bersama. Itu artinya jemaat Z juga perlu belajar dari jemaat X, tetapi jemaat X juga perlu belajar dari jemaat Z. Nah, sahabat-sahabat keluarga Pandu, ada dua alasan mengapa ketika pekabar Injil ini bersyukur, dan itu dikatakan di ayat yang ketiga. Nah, yang pertama, karena iman jemaat di Tesalonika makin bertambah. Kata hyper auxanei dari hyper dan auxano secara harfiah berarti mengalami peningkatan, melampaui ukuran atau target yang biasa, atau juga bertumbuh dengan pesat. Jadi iman jemaat Tesalonika bukan hanya makin bertambah, tetapi meningkat melampaui harapan atau ukuran umumnya. Kedua, karena kasih mereka satu terhadap yang lain makin kuat. Kata pleonatse dari pleonatso secara harfiah berarti meningkat atau berlimpah-limpah atau tumbuh lebih besar. Sementara itu kasih di sini diterjemahkan dari agape yang menunjuk pada mengasihi sebagaimana yang diajarkan atau dikehendaki oleh Tuhan. Dengan demikian, penulis ingin menunjukkan bahwa jemaat di Tesalonika saling mengasihi satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kasih mereka ini mengalami peningkatan atau tumbuh lebih besar atau semakin melimpah. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan iman dan kasih mereka bertumbuh dan mengalami peningkatan? Jawabannya berhubungan dengan ketabahan dan iman jemaat di tengah-tengah penganiayaan dan penindasan yang mereka alami. Tampaknya jemaat memang sedang berada dalam situasi persekusi dan kesengsaraan atau penindasan. Tetapi justru di tengah-tengah persekusi dan penindasan yang mereka alami, iman mereka kepada Yesus Kristus justru semakin kokoh. Kata diokmois dari dioko memiliki makna penganiayaan. Maksudnya orang dikejar, ditangkap, dan dianiaya. Dalam Perjanjian Baru, kata ini dipakai untuk menggambarkan situasi orang percaya yang dimusuhi dan dianiaya karena menyembah Tuhan. Tampaknya penganiayaan di sini dihubungkan dengan penganiayaan penguasa Romawi. Sementara itu, kata tlipsesin dari tlibo juga memiliki makna menekan atau menindas atau menganiaya. Kata ini dipakai untuk menggambarkan penderitaan atau kesengsaraan atau kesulitan yang dialami seseorang. Jadi di sini tlipsesin dan diokmois memiliki kesejajaran, dan itu menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh jemaat Tesalonika sangatlah besar. Namun penganiayaan dan penindasan itu tidak berdampak pada menurunnya iman mereka kepada Yesus Kristus, melainkan justru meningkatkan iman mereka kepada Yesus Kristus. Penggunaan kata anecheste dari ana dan echo secara harfiah berarti menahan atau menanggung berulang-ulang, dan sering juga dihubungkan dengan rasa sakit. Jadi maknanya adalah menunjuk kepada sebuah sikap bertahan dan sering dikaitkan dengan menderita atau penderitaan. Dengan demikian, ketika pekabar Injil tersebut bermegah karena mereka melihat jemaat Tesalonika berulang-ulang menanggung dan menghadapi penganiayaan dan penindasan, dan mereka tetap bertahan. Dan dalam situasi penganiayaan dan penindasan itu bukan hanya iman mereka yang semakin bertambah, tetapi kasih mereka juga semakin melimpah dalam mengasihi satu dengan yang lain. Jadi penganiayaan dan penindasan tidak membuat mereka hanya peduli dengan diri mereka masing-masing, melainkan peduli dan mengasihi satu dengan yang lain.
Ini juga alasan mengapa penulis menggunakan kata agape untuk menggambarkan kasih mereka. Kata aneheste di ayat 4 senada dengan paschete yang digunakan di ayat 5 ketika dikatakan bahwa mereka menderita demi atau karena kerajaan Allah. Paschete dari pasho secara harfiah berarti menderita atau mengalami perlakuan buruk, dan penderitaan itu dirasakan secara jasmani, pikiran, serta emosi. Jadi penulis ingin mengatakan bahwa jemaat di Tesalonika menderita bukan hanya secara fisik atau badani, tetapi juga pikiran dan emosi. Dan mereka menanggung semua ini demi kerajaan Allah. Beberapa tafsiran menunjukkan bahwa para pekabar Injil ini sedang berbicara tentang penghakiman Allah di masa depan. Bahwa semua orang memang pada akhirnya akan diuji imannya, mengalami penderitaan, dan dari sana bisa dilihat apakah seseorang layak untuk menjadi warga kerajaan Allah ataukah tidak. Dan hanya orang yang mau bertahan dan mampu menghadapi penderitaan itulah yang dikatakan layak untuk menjadi warga kerajaan Allah. Penganiayaan dan penindasan yang dialami jemaat Tesalonika adalah gambaran atau contoh dari penganiayaan dan penindasan eskatologis yang akan dihadapi orang percaya. Sikap yang ditunjukkan jemaat Tesalonika dalam menghadapi penganiayaan dan penindasan saat itu menunjukkan bahwa mereka layak bagi kerajaan Allah. Menurut penulis, karena jemaat Tesalonika bisa menghadapi penganiayaan dan penindasan dengan tetap beriman dan tetap menunjukkan kasih yang luar biasa, bahkan iman percaya mereka meningkat kepada Kristus melalui kasih agape yang mereka tunjukkan, mereka layak bagi kerajaan Allah. Dan ini adalah model untuk mereka yang berlaku sama seperti jemaat di Tesalonika. Namun penulis mengatakan bahwa biarlah itu menjadi penghakiman Allah yang adil. Atau dengan kata lain, ini menjadi hak Allah. Tetapi percayalah bahwa Allah akan menghakimi dengan adil. Maksudnya manusia siapapun dia tidak dapat memutuskan apakah dia layak untuk kerajaan Allah atau layak menjadi warga kerajaan Allah ataukah tidak. Bahkan meskipun dia mampu bertahan dalam iman ketika menghadapi penganiayaan dan penindasan, dia sendiri tidak bisa memutuskan apakah dia layak untuk kerajaan Allah atau layak menjadi warga kerajaan Allah ataukah tidak. Ini adalah sepenuhnya keputusan Allah. Namun percayalah bahwa Allah akan menghakimi atau membuat keputusan dengan adil. Nah, sahabat-sahabat keluarga Pandu, ada hal penting yang diajarkan jemaat Tesalonika kepada gereja-gereja dan orang-orang percaya saat ini. Setiap gereja atau mungkin setiap orang percaya mengalami tantangan atau hambatan atau mempunyai kesulitan-kesulitannya masing-masing di dalam membangun gereja atau di dalam membangun kehidupan imannya. Namun tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh setiap gereja dan orang percaya sekali-kali tidak boleh membuatnya hanya sibuk dengan dirinya sendiri dan mencari cara-caranya sendiri untuk menghadapi tantangan itu sendiri. Justru karena semua sama-sama menghadapi tantangan, sama-sama menghadapi hambatan, sama-sama punya masalah, semua harus saling membantu, harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan ini hanya bisa terjadi jika setiap orang, setiap gereja membiarkan dirinya dipenuhi oleh kasih yang terus mengalir dengan limpahnya. Membiarkan dirinya mempraktekkan kasih Allah yang melimpah yang telah diterima oleh setiap orang atau oleh setiap gereja. Ini adalah juga teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus ketika dia tetap menunjukkan kepeduliannya kepada orang percaya, kepada semua umat manusia di tengah-tengah penderitaan yang harus ditanggungnya di kayu salib. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Semoga kita selalu diperkaya dengan firman Tuhan dan biarlah Roh Kudus saja
yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita.